Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Widisri Adnyani, nomor absen 11 kelas 11 perhotelan 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dua materi pokok, yakni bahaya penyalahgunaan narkoba dan bahaya penularan penyakit HIV atau AIDS. Bahaya penyalahgunaan narkoba. Bahaya penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, faktor penyalahgunaan narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, pencegahan atau penanggulangannya. Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, atau obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun dengan cara disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Jenis-jenis narkoba. Narkotika yang terdiri dari ganja, heroin, kokain. Psikotropika yang terdiri dari ekstasi, metapetamin, obat penenang. Zat adiktif yang terdiri dari alkohol, zat yang mudah menguap. Narkotika golongan 1 yaitu opiat, ganja, kokain. Narkotika golongan kedua yaitu petidin, morfin, metadon. Narkotika golongan ketiga yaitu kodein, defenoksilat sila. Faktor penyalahgunaan narkoba. Rasa ingin tahu atau coba-coba, adanya kesempatan karena akibat dari broken home, penyalahgunaan uang untuk membeli narkoba, perasaan rendah diri dalam lingkungan masyarakat atau sekolah, emosional dan mental yang lemah. Dampak penyalahgunaan narkoba. Menurut efeknya, halusinasi, stimulan. Seorang pengguna lebih senang atau gembira untuk sementara waktu, depresan, pemakai merasa tenang, bahkan membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Terhadap fisik pemakai, gangguan pada sistem saraf, eksim, gangguan pada organ dalam, kesukaran bernapas, gangguan pada fisiologis tubuh, mual-mual, muntah-muntah, berkurangnya produksi hormon estrogen. Pencegahan atau penanggulangan narkoba. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyayangi diri sendiri karena sekali mencoba narkoba akan membawa efek ketergantungan yang berujung pada kematian, menyibukkan diri dan isilah waktu dengan kegiatan yang bermakna dengan berbagai kegiatan yang positif, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Biasakanlah bersikap terbuka kepada orang tua, teman, dan guru, pandai memilih teman, belajar dengan giat dan teratur, memiliki cita-cita luhur dalam kehidupan kita pada masa yang akan datang, memantapkan dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Tekun dalam belajar dan melakukan kegiatan alternatif untuk lebih mengembangkan diri, selalu terbuka baik dengan teman, orang tua maupun guru sehingga setiap permasalahan dapat terpecahkan dengan saran dan bantuan mereka. Menggali potensi diri sebaik mungkin. Yang kedua, saya akan membahas materi mengenai bahaya penularan HIV atau AIDS. Bahaya penularan HIV atau AIDS. Dari pengertian HIV atau AIDS, bahaya penyakit HIV atau AIDS, penularan penyakit HIV atau AIDS, pencegahan penyakit HIV atau AIDS, pengobatan penyakit HIV atau AIDS. Pengertian HIV atau AIDS. Human Immunodeficiency Virus adalah virus penyebab AIDS. AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kumpulan berbagai gejala menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Bahaya penyakit HIV atau AIDS. Yang pertama, belum ditemukannya obat AIDS, menjadikan penyakit ini sangat membahayakan dan mematikan. Yang kedua, menjadi salah satu penyebab kematian. Yang ketiga, menyebabkan depresi, sehingga bisa menyebabkan kegilaan. Yang keempat, menyebabkan bunuh diri. Yang kelima, tekanan sosial dan ekonomi.
Penularan penyakit HIV atau AIDS, transfusi darah dari pengidap HIV, berhubungan seks dengan pengidap HIV. Sebagian kecil, 25 hingga 30% ibu hamil pengidap HIV menularkan pada janinnya. Alat suntik atau jarum suntik, alat tato, dan tindak yang dipakai bersama penderita HIV atau AIDS. Air susu ibu pengidap AIDS menularkan kepada anak susuannya. Pencegahan penyakit HIV atau AIDS, menghindari hubungan seks bebas. Seorang ibu yang positif HIV sebaiknya menghindari kehamilan karena bisa menularkan virusnya kepada janin yang dikandungnya. Orang-orang yang tergolong kelompok perilaku berisiko tinggi tidak mendonorkan darah. Menjauhi narkoba karena di kalangan pengguna narkoba suntik 3 hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan perilaku berisiko lainnya. Menghindari kontak langsung dengan cairan tubuh yang bisa menimbulkan HIV. Pengobatan penyakit HIV atau AIDS. Hingga saat ini, belum ditemukan obat secara tepat dapat menyembuhkan penderita AIDS secara total. Ada beberapa jenis obat yang telah ditemukan yang berfungsi hanya untuk menghambat perkembangan virus HIV. Obat-obatan tersebut adalah AZT, azithromycin, DDI, didextronosin, dan DDC, dideoxythydinane. Akan tetapi, obat AZT, DDI, dan DDCC ini belum menjamin proses penyembuhan. Obat-obat tersebut mungkin hanya memperpanjang hidup penderita untuk 1 atau 2 tahun. Thanks for watching.